Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek markas geng motor di Kota Medan dan meringkus 3 anak di bawah umur yang akan lakukan penyerangan. 2 dari pelaku spesialis perampokan di kawasan Pelabuhan Belawan diringkus polisi. Para pelaku adalah residivis kasus perampokan yang sama. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Lausi Meme, Deli Serdang. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Lausi Meme, Deli Serdang. Bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun masa pemerintahannya. Beribu, terima kasih kami uji Bapak. Bendungan Lausi Meme di Desa Rumah Great, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang telah diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan dibangun sejak tahun 2018 hingga 2024 dengan menyerap dana senilai 1,76 triliun rupiah. Yang ke-47. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bendungan yang diresmikannya merupakan bendungan yang ke-47 selama 10 tahun dirinya sebagai kepala negara. Presiden mengklaim bendungan tersebut akan mampu mereduksi banjir di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga akan mampu menyediakan air baku dan akan mengairi persawahan di daerah sekitar. Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang, selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk. Pembangunan Bendungan Lausi Meme merupakan satu bagian dari rencana mengendalikan banjir yang sering terjadi di Kota Medan. Dengan bendungan ini, limpahan air dari daerah pegunungan akan dapat dialihkan melalui floodway antara Sungai Deli dan Percut. Dan yang terpenting, Bendungan Lausi Meme ini adalah pengendalian banjir. Bendungan Lausi Meme ini adalah satu sistem pengendalian banjir di Kota Medan yang telah kami bangun sebelumnya. Jadi di bagian bawah itu kita lihat bahwa Sungai Deli itu sering mengalami banjir, ada Sungai Sikambing juga sering banjir. Dengan adanya Bendungan Lausi Meme, maka floodway Deli Percut akan kita fungsikan. Demikian juga tahun ini kami membangun floodway Sikambing menuju ke Belawan, sehingga air yang di Sungai Deli kita kurangi lewat floodway menuju ke Percut, lewat floodway menuju ke Belawan. Bendungan yang memiliki luas genangan 125 hektar dan volume tampung 21 juta meter kubik diharapkan dapat mengantisipasi banjir yang selalu terjadi di penghujung tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Betung Tempino Seksi 3 dan Indrapura Kisaran Seksi 2. Ruas jalan ini menghubungkan Jambi hingga Sumatera Utara. Jalan ini dibangun sejak 2018 dengan investasi 6,32 triliun rupiah. Banyak jalan tol yang dibangun. Presiden Joko Widodo meresmikan 2 ruas tol Trans Sumatera di Sumatera Utara dan Jambi pada Rabu lalu. Peresmian dipusatkan di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan. Adapun kedua ruas tol tersebut adalah ruas Betung Tempino Seksi 3 Bayung Lencir Tempino di Provinsi Jambi dan ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 50 Kisaran di Provinsi Sumatera Utara. Jokowi menyebut kedua jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol di Indonesia melibatkan berbagai sumber pendanaan, baik dari sektor swasta, badan usaha milik negara, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Daya saing sebuah negara itu penting. Dan pembangunan jalan tol itu dalam rangka competitiveness kita, yang terus kita perbaiki agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain dalam hal kecepatan, baik kecepatan distribusi barang, kecepatan
distribusi logistik dan yang lain-lainnya, mobilitas orang, saya kira ke depan persaingan itu akan semakin ketat dan stok infrastruktur kita semakin banyak akan semakin baik. Jalan tol Indrapura Kisaran sepanjang 47,75 km di Sumatera Utara dibangun sejak 2018 dengan investasi 6,32 triliun rupiah. Ruas Indrapura Kisaran terdiri dari 2 seksi, yakni seksi 1 Indrapura 50 sepanjang 15,6 km dan seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,15 km. Pada kunjungan kerja di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat peresmian, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Pusat Riset Genomik Pertanian ini diinisiasi sebagai pusat riset pertanian untuk menghasilkan bibit unggul bagi pengembangan food estate di Sumatera Utara maupun nasional. Hal ini diperlukan untuk penyediaan bibit unggul lokal karena selama ini masih banyak berasal dari impor. Nantinya pusat riset ini akan memiliki laboratorium genomik canggih yang mampu mendeteksi genetik komoditas dengan akurasi 99%. Sehingga dalam 5 tahun ke depan Indonesia diprediksi tidak akan mengimpor bibit dari luar. Perubahan cuaca yang tidak jelas, perubahan iklim yang tidak pasti, panasnya berapa bulan, hujannya berapa bulan, sulit sekarang ini diprediksi dan dihitung. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini agar produksi kita per hektar, baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih, semuanya per hektar harus naik karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik di Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini saya resmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Guna mewujudkan pemilu yang bersih dan adil, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa ASN sama sekali tidak boleh ikut dalam kampanye pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa ASN sama sekali tidak boleh ikut dalam kampanye pasangan calon. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febrian Diginting, saat menghadiri acara rapat kerja koordinasi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan aparatur sipil negara boleh ikut hadir dalam kampanye salah satu pasangan calon namun bersifat pasif. Pernyataan dari Bawaslu terkait larangan ASN terlibat dalam pilkada guna mewujudkan pemilu damai. Ini kita juga kan mengartikan bahasa fasik ini kan juga masih simpang siur juga nantinya di lapangan. Ada dengan hadirnya pihak aparatur sipil negara itu bisa menimbulkan pemahaman dari publik atas keikutsertaan dia mendukung salah satu pihak. Kalau dia bersikapnya netral dan adil, ya hadir dalam semua calon, ya itu mungkin bagaimana ya, pandangan publik tidak akan simpang siur, tapi yang kita sering rasakan adalah kehadiran para ASN ini hanya di salah satu pihak. Untuk mencegah terjadinya konflik, Bawaslu tetap memutuskan untuk tidak menghadirkan ASN dalam kampanye pasangan calon. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.